Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tafis kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Nanti kita akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik di kelas ya Pak Tafis ya. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tanyakan dengan Pak Tafis ya. Sebelum nanti kita melaksanakan coaching untuk supervisi akademik di kelas, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nantinya apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran tersendiri, karena nantinya materi yang saya jelaskan atau saya berikan kepada anak-anak itu adalah akar-akar demokrasi. Jadi tujuan yang saya harapkan adalah murid dapat menyajikan hasil terkait akar-akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada masa kini dalam bentuk visual, audio, tulisan maupun lisan. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang hendak dicapai pada bagian mana Pak? Untuk area pembelajaran yang hendak dicapai itu adalah harapan saya murid dapat berperan aktif, kemudian murid dapat berfokus pada pembelajaran. Ya. Intinya memang pada saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas, harapan kita adalah murid itu bisa aktif Pak ya, dan bisa fokus dengan apa yang sedang dipelajari pada saat itu. Kemudian untuk mencapai kedua hal tersebut yaitu aktif dan fokus, strategi yang Bapak terapkan seperti apa Pak? Untuk strategi yang saya terapkan, yang pertama untuk membuat anak itu aktif adalah dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk atau melihat hasil belajar murid dengan cara penugasan. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang berfokus di sini, guru mengajak murid dengan cara mengembalikan fokus melalui sebuah game dengan instruksi yang harus diikuti murid itu adalah ketika guru berkata baru murid melakukan apa yang diinstruksikan oleh guru. Ya, artinya nanti strategi yang diterapkan itu adalah melalui diferensiasi produk Pak ya, dan juga teknik bagaimana mengembalikan dan membangun fokus murid. Nah, kemudian dari mungkin apa nanti yang sudah kita lakukan, kira-kira apa yang dapat Bapak harapkan dari kegiatan ini? Yang dapat saya harapkan dari kegiatan ini adalah tadi Bu, murid tuh dapat kembali aktif dalam belajar karena melihat situasi kita yang baru kembali dari wabah COVID-19 yang mengakibatkan semangat belajar para murid itu menurun Bu. Ya, baik sekali Pak apa yang sudah direncanakan dalam hal ini. Saya tidak sabar lagi untuk mungkin nanti melihat apa yang akan Bapak terapkan di kelas. Kira-kira kapan Pak kita bisa melaksanakan coaching untuk supervisi akademik kelas ini Pak? Ini hari Jumat ya. Ya. Jadi rencananya kalau bisa itu dan tidak ada halangan hari Selasa Bu. Saya ada masuk di kelas 11 IPS 2. Oh iya, nanti berarti hari Selasa nanti Pak ya kita bertemu lagi di kelas untuk pelaksanaan kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini di kelas 11 IPS 2 nanti ya Pak ya. Oh ya, oke Pak, itu saja kira-kira yang bisa saya tanyakan dalam pra-observasi hari ini. Semoga apa yang ingin dilaksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya ada. Ya, sebelum belajar, ketua kelas minta untuk menuju doa. Silakan. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dalam kita masing-masing berdoa live. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
Eko ada Eko lah Eko. Ada. Oh, ada. Yang tidak hadir ini siapa? Siapa? Hairul Nisa. Hairul Nisa. No ID. Satu-satu. Sabar. Aku sama Nur Aini. Keterangannya siapa lagi? Ros. Rosaliana. Apa keterangannya? Terus Dari Fauzan. keterangannya apa? Di sini apa? Oh, ada surat darah. Terus lagi ada apa nih keterangannya? Kan disuruh izin? Oh, banyak dari saya. Bisa nggak? Ada lagi tidak? Masih ingat materi pelajaran minggu yang lalu Bang? Waktu bulan puasa. Masih Waktu bulan puasa. Masih ingat Bang? ada yang tidak ada kan? Itu semester berapa? Saya buka bukunya. Mengingat sedikit pelajaran sebelum libur tentang lesson rasa kepemilikan, cinta tanah air. Kayak apa cara menerapkan cinta tanah air? Dengan cara menerapkan kata-kata demokrasi Mencintai produk lokal. memakai produk lokal. Apa lagi? Habis itu mencintai budaya dan istiadat yang ada. Yang paling nyaman yang di sekolah ada. Oh, bahasa Indonesia. Belajar dengan sungguh-sungguh. Itu yang dimaksud dengan cinta tanah air. Kamu buat kamu belajar karena sungguh-sungguh berarti bisa ya cinta tanah air. Lain di mulut dan di hati ya tadi. Iya. Kalau orang pecinta tanah air pastinya belajar sungguh-sungguh. Kenapa Singapura bisa maju? Padahal wilayahnya jauh lebih kecil daripada kita. Indonesia itu kekandalan, pulaunya Ini aja. dari Sungai Mitang ya? Daripada Bandung itu Singapura. Kenapa Singapura bisa maju pendidikannya, habis itu kesehatannya bisa di atas rata-rata dari negara lain? Itu karena ulangnya belajar. Ya dong. Yang menciptakan FF siapa kok? Orang Singapura. Orang Singapura. Yang main game siapa? Indonesia. Nah, kalau sebenarnya ya, ikan selalu menikmati hasil orang lain. Coba kami mengolah. Itu buahnya bukti dari kita tanah air supaya negara buahnya itu kada di bawah negara lain dari standar ekonomi, standar pendidikan, kesehatan. Nah itu yang dimaksud dengan nasionalisme kita tanah air. Nah, habis kita tanah air kita masuk ke akar-akar demokrasi. Awal asal katanya aja, pasti para mau menjelaskan dulu. Demokrasi, Kesatuan. Kesepakatan di suara. akar demokrasi artinya kan kita belajar tentang dari mana demokrasi itu muncul, apa asal kata demokrasi. Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Kalau demos apa? Masih ingat tak? Demos bentuk. Kalau demokrasi berarti bentuk apa? Bentuk kesepakatan. Demokrasi, demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan, kerajaan. Nah, ketika pada saat itu bangsawan ingin ini, ingin itu tanpa memikirkan kepentingan rakyat, akhirnya si rakyatnya kecewa dan ingin melakukan pemberontakan. Nah, ketika salah seorang penyair yang bernama Solons tadi mengutarakan pendapatnya bahwasannya daripada kita melakukan kegiatan yang merugikan habis itu menimbulkan korban jiwa, lebih baik
dengan cara pemungutan suara. Nah, namun pada saat itu di Yunani pemungutan suara hanya bisa diikuti oleh orang-orang tertentu yang tidak boleh budak tidak boleh ikut pemungutan suara. Habis itu bebinian kada boleh mengikuti pemilihan suara. Habis itu pembantu kada boleh mengikuti pemilihan suara. Dan terakhir adalah anak yang belum dewasa itu kada boleh mengikuti pemilihan suara atau melalui jalur demokrasi tadi. Nah, jadi pada saat di zaman Yunani kuno, di kota Athena, ketika seorang bangsawan yang seorang bangsawan itu mau diturunkan, mau dipenjarakan itu bisa dengan syarat asal 10.000 orang menyetujui. Nah, ketika 10.000 orang menyetujui bahwasanya bangsawan si A ini melakukan tindakan kesalahan, maka status bangsawannya bisa dicabut, terus si bangsawan tadi dipenjarakan selama 10 tahun. Pak, tadi kan Japan kan yang mendominasikan bola Eropa kalau Pak. Kenapa bola Indonesia itu kada mendirikan sendiri Volkskrab Iya. mendirikan Dewan Rakyat sendiri. Karena pada saat itu Indonesia masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Ketika Boja mendirikan sebuah organisasi, maka organisasinya akan dibatasi. Boja bisa aja mendirikan organisasi, tapi organisasinya dibatasi. Kenapa kada wajib menentang? Kenapa Indonesia pada saat itu tidak berani menentang? Pertama, Pak, Sistem pendidikannya kali lah. pendidikan masih kurang, minim. Habis itu dari segi persenjataan. Habis itu yang ketiga, mental. Ya. Ketika orang anak memberontak, yang lainnya kada mau, pasti mundur. Iya. Pasti mundur. Nah, karena itulah Indonesia kada bisa menentang Belanda pada saat itu. Sebelum kedatangan Jepang. Nah, ketika kedatangan Jepang, itu karena Indonesia memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk merdeka. Selama Jepang masih belum hancur, Indonesia akan merdeka. Apa namanya tugasnya? Silahkan pilih salah satu. Yang behigan nggak boleh sama tapi. Yang behigan nggak boleh sama. Silahkan pilih salah satu bentuk demokrasi. Nah, bentuk demokrasi, pilih salah satu bentuk demokrasi. Demokrasi liberal. Buat dalam bentuk apapun. Terserah poster, Anda mau olah syair bisa, syair demokrasi. Anak mau olah puisi bisa, anak mau olah dance bisa. Kalau bisa dance demokrasi adalah dance demokrasi. Nah, itu. Sudah lo bisa apa semua lo? Sapar, Wardani, apa sudah diketok? Nah, pokoknya terserah. Yang ada bisa sampai silakan melukis, mau puisi. Kalau anak mau puisi bisa juga langsung. Mau lagu bisa. Mau lagu bisa tentang demokrasi. Menarik. Apa? Menarik demokrasi. Mengajak untuk pada demokrasi. Ya, kalau sudah sebelum buat kamu kerjakan diri semua. Ini lo ice breaking. Berkata hadap ke atas. Guru berkata hadap biasa. Guru berkata tepuk tangan. Guru berkata diam. Nyata. Belajar lagi, silakan duduk. Masih ada yang nggak ada konsentrasi. Kan harus ada guru berkata silakan duduk. Siap ya jawab. Siap. Nah, ada konsentrasi dong ya. Guru berkata duduk. Guru berkata duduk. Nah, banyak konsentrasi.
Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Bapak telah memberikan tugas kita untuk membuat tugas tentang berbagai demokrasi. Nah, jadi saya memilih tentang demokrasi liberal. Nah, jadi di sini apa yang dimaksud dengan demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional dan dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Jadi di sini dalam kekuasaan demokrasi liberal itu kita bebas untuk berpendapat tanpa adanya tekanan dari tekanan sosial dari pihak manapun. Jadi kita boleh mengajukan pendapat kita tanpa adanya istilahnya itu tekanan dari orang lain seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak berharap kalian dapat menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak untuk melakukan kegiatan pembelajaran di lain hari. Sebelum pertanyaan yang Bapak berikan kepada kalian, yang pertama adalah bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang kedua, apa saja kesulitan yang dialami pada pembelajaran hari ini. Yang ketiga, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dan yang keempat, untuk pertemuan selanjutnya kalian ingin pembelajaran yang seperti apa? Silakan tulis di kertas, nanti dikumpul. Semua secara singkat ya. Apa yang buat teman? Apa yang kesulitan belajar dalam materi itu apa? Lembar ya? Lembaran ya. Setelah itu lembarannya dikumpul. Oke? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa agar pembelajaran pada hari ini dapat berguna untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Pak Tafis hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Tafis ya udah mampir ke sini. Kita menindaklanjuti hasil observasi Ibu kemarin ya, ketika kita sudah melaksanakan percakapan pra observasi, kemudian sudah juga melaksanakan observasi di kelas. Yang Ibu dapatkan ketika Ibu mengobservasi Pak Tafis kemarin pada saat pembelajaran di kelas, apa yang sudah Pak Tafis sampaikan kepada anak-anak itu luar biasa seperti itu Pak Tafis ya. Mengenang seperti itu untuk pembelajaran berdiferensiasi, khususnya untuk diferensiasi produknya ya, dan juga pembelajaran untuk KSE-nya. Di sini apa yang Pak Tafis rasakan setelah melakukan pembelajaran dengan memasukkan unsur diferensiasi dan KSE kemarin? Jadi yang saya rasakan sudah saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional itu yang dirasakan itu perbedaannya cukup besar. Yeah. Karena dalam pembelajaran tersebut murid dapat terlibat aktif langsung dan tidak berfokus kepada guru. Oh iya, ya, seperti itu ya yang kita harapkan Pak Tafis ya. Kemudian ketika kemarin Pak Tafis melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut, kira-kira yang menjadi hambatan Pak Tafis itu apa? Yang menjadi hambatan itu karena dilihat lagi sebelumnya, karena kita 2 tahun itu mengalami yang namanya wabah COVID-19, jadi semangat para murid itu kan berkurang. Ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini,
hambatan yang dilihat itu adalah keasikan mereka saat menggunakan teknologi, khususnya handphone, ketika para murid itu dipersilahkan mengerjakan tugas dengan gaya belajar mereka masing-masing. Setelah tugas diselesaikan, yang selesai mengerjakan tugas itu kembali dengan kegiatan dunianya masing-masing, Bu. Oh ya. Hampir mengganggu teman-teman sebelumnya. Nah kemudian kira-kira setelah Pak Tafis melihat hal seperti itu, solusinya apa Pak Tafis? Untuk solusinya itu, Bu, hendaknya kalau menurut saya teman yang sudah selesai mengerjakan tugas tadi itu dapat membantu teman yang lain. Oh, jadi dalam pembelajaran itu seperti tutor sebaya seperti itu Pak ya. Tutor sebaya, Bu. Karena kita melihat memang ya kemampuan anak-anak itu kan berbeda-beda. Bagaimana mereka yang sudah cepat menyelesaikan, mereka bisa membantu temannya ya. seperti itu ya. Ya. Kemudian gimana? Pak Tafis sudah puas dengan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, kemudian ataukah Pak Tafis bisa melihat indikator keberhasilan dari pembelajaran yang sudah Pak Tafis lakukan kemarin? Untuk mengukur tingkat kepuasan dan ketidakpuasan itu dapat dilihat dari hasil mereka, Bu. Ya. Nah, jadi kan itu murid itu mengerjakan tugas dengan berbagai macam cara mereka menjawab. Ya. Nah, jadi menurut saya dengan gaya pembelajaran seperti itu sangat puas, Bu, karena murid bisa mengekspresikan bagaimana cara mereka menjawab soal. Iya, dari hasil observasi yang saya dapatkan kemarin, saya juga melihat di situ macam-macam tugas dari anak-anak itu, dari gaya belajar mereka seperti itu ya. Hampir semuanya, bukan hampir semuanya lagi, mereka aktif untuk mengerjakan tugas karena itu sesuai dengan keinginan mereka seperti itu ya Pak Tafis ya. Nah kemudian hal positif yang sudah Pak Tafis lakukan sama proses pembelajaran apa? Hal positif yang saya dapat itu adalah tingkat keaktifan siswa. Nah, karena pada pembelajaran ini di dalam kelas itu tidak lagi mengenal yang namanya guru sentris, Bu, atau berpusat kepada guru. Nah, jadi para siswa yang melakukan pembelajaran tersebut sangat aktif, Bu. Jadi dalam pembelajaran itu ada yang namanya interaksi antara guru dan siswa itu tidak putus, Bu. Jadi itu yang membuat yang saya lihat hal positif yang didapat dari pembelajaran tersebut. Kira-kira nanti untuk pembelajaran selanjutnya apa yang Pak Tafis akan lakukan? Jadi untuk pembelajaran yang selanjutnya pertama saya tuh lebih mempersiapkan diri dengan materi yang baru, dengan cara pembelajaran yang baru, namun tetap yang menjadi pusat pengajaran atau yang aktif dalam kelas itu adalah para murid, supaya mereka tidak dibatasi gerak mereka. Intinya dalam pembelajaran itu sekarang kita berpusat kepada murid ya. Kita melihat potensi murid bagaimana, apa yang mereka senangi, maka mereka pun akan bersemangat dalam mengerjakan tugas seperti itu ya Pak Tafis ya. Ya mungkin itu yang bisa kita perbincangkan pada hari ini Pak Tafis. Semoga kedepannya kita bisa selalu untuk menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang berpusat kepada murid seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak Tafis untuk waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.